the stars, look how they shine for you. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di salah satu industri manufaktur, yaitu pabrik tahu yang berlokasi di RT 10, Kelurahan Bagan Pete, Pinang Merah. Jadi di sini saya dan teman-teman akan mewawancarai owner dari pabrik tahu tersebut, yaitu Bapak Henry dan Ibu Desi. Tanpa berlama-lama lagi, mari silakan bersama. Look how the stars, look how they shine for you. And all that thing you do, yeah. 'Cause you're all yellow. I drew a line for you, baby. And all that thing you do, yeah. 'Cause you're all yellow, yeah. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Dimas Kurniawan. Dan ini teman-teman saya ada Jonathan, ada Tarisa, ada Henrico, ada Satria, ada Vito, dan ada Rizky Kamarullah. Jadi kami di sini adalah salah satu mahasiswa di Universitas Jambi, yaitu tepatnya program studi manajemen kami angkatan 2021. Nah sebelum itu kami juga mohon kesediaannya untuk Ibu memperkenalkan diri kepada kami. Nama saya Ibu Desi Susanti, suami Bapak Henry Gunawan. Jadi Bu, sebelumnya kami ingin bertanya tentang mengenai sekitaran industri tahu ini Bu. Nah, jadi untuk berdirinya itu tahun berapa ya Bu kalau kami boleh tahu? Tahun berapa ya? Sudah 11 tahunan lah. Sudah 11 tahunan. Berarti sudah cukup lama Bu ya berdirinya pabrik tahu ini. Selanjutnya apa sih yang menurut Ibu yang melatar belakangi berdirinya pabrik tahu ini Bu? Dulu ada keluarga yang pernah jualan tahu juga di sini. Nah, makanya kami ikut juga jualan. Oke, berarti latar belakangnya emang sudah ada keluarga yang pernah menaungi dari industri tahu ini Bu ya. Baik. Selanjutnya siapa saja yang terlibat dalam pengolahan mutu atau karyawan di tempat Ibu ini sudah ada berapa Bu ya? Kalau boleh tahu. Karyawannya ada 6 orang. Ada 6 orang yang terdiri dari apa aja tuh? Terdiri dari tukang bikinnya 3, sama yang goreng 1, sama yang ngemas 2. Berarti totalnya 6 karyawan sudah ya. Dan untuk pengolahan mutu atau pemantau kualitas itu ada berapa orang Bu ya kalau boleh tahu? Ada 2 di pengemasan. Oh, di pengemasan. Itu gimana konsep pengolahan mutunya Bu? Ya orang yang ngemas itulah yang akhir tahunya kalau ada yang rusak gitu. Nah dari yang ngemas. Baik. Dan tahu yang rusak tuh kalau boleh tahu itu diapain Bu? Kadang ada yang nyari. Oh, ada yang nyari. Ada yang beli kayak ada gitu. Yang beli. Yo. Itu dijual dengan harga murah atau ya, gimana? Murah lah yang jelas tahunya akhir tuh. Oh, dijual dengan harga murah. Pertanyaan selanjutnya nih Bu. Bagaimana bentuk arah dan sistem manajemen mutu di perusahaan tahu ini Bu? Ini produknya datang dari luar yo, datang kedelainya dari luar. Soalnya kalau lokal sini nggak jadi. Oh, kalau boleh tahu dari luar dari negara mana tuh? Dari Amerika. Oh, dari Amerika. Berarti emang manajemen mutu atau kualitas dari tahu tersebut emang benar-benar Ibu perhatikan Bu ya? Ya. Ya, kalau produk dari lokal gimana tuh Bu? Kok nggak bisa ya? Ya lebih sedikit jadinya, kalau dari luar dia lebih banyak. Oh, lebih banyak. Berarti dari jumlah produksinya Bu ya, kayak jumlah hasil dari tahunya tersebut Bu ya? Iya, kalau dari impor bisa 30, kalau yang lokal paling 25. Berarti jumlah kuantitasnya lebih banyak kalau yang pakai produk dari luar Bu ya? Iya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Bu,
teknologi apa sih yang Ibu gunakan untuk proses produksi dari tahu ini, Bu? Teknologinya apa aja sih gitu yang digunakan? Pakai mesin penggiling kacang kedelai itu nah. Oh, boleh. Pakai uap buat masak. Berarti untuk tempat penggilingannya Ibu punya berapa tuh? Giling satu. Giling satu. Mesinnya ya. Kalau yang untuk uapnya itu pakai teknologi atau pakai tungku, Bu? Pakai tungku. Oh, pakai tungku. Jadi proses teknologi dari pabrik tahu ini menggunakan satu teknologi, yaitu dari sisi penggilingan susu kedelai, Bu ya? Dari penggilingan kedelainya. Baik, pertanyaan terakhir nih, Bu. Bagaimana upaya untuk menjaga mutu di masa yang akan datang, Bu? Kita jaga kualitas dari rasa tahu tuh, biar tidak masam. Dan berarti Ibu ini selalu memprioritaskan tentang kualitas dari tahu tersebut, Bu ya. Nah, dan boleh tahu nih, Bu, dari pabrik tahu ini sudah dipasokkan kemana aja nih, Bu? Kita ke pasar Angsol lah. Ke pasar Angsa 2. Kalau di daerah sekitaran sini, Ibu ada kayak nitip atau jual ke toko-toko, Bu? Orangnya ngambil sendiri di sini. Oh, orangnya ngambil sendiri. Nah, dan terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk produksinya nih, Bu, biasanya sehari ini bisa dapat berapa tahu, Bu ya? 21 ribuan. 21.000 tahu. Itu masa produksinya berapa jam tuh, Bu? Jam 6 paling jam 4 siap. Jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Oh, berarti agak cukup lama, Bu ya. Untuk memproduksi 21.000 tahu yang ada di perusahaan tahu ini. Dan ini perusahaan tahunya itu tahunya apa aja nih, Bu, jenisnya, Bu? Kita tahu goreng. Oh, khusus tahu goreng aja. Tahu goreng. Oh, khusus tahu goreng. Kalau tahu yang biasa nggak diproduksi di sini, Bu? Ya, tahu goreng tuh yang Oh, tahu goreng. Baiklah, Bu, mungkin itulah pertanyaan dari kami mengenai tentang manajemen mutu terpadu. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Itulah yang dapat kami dan saya dan teman-teman sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih, Bu ya, sudah memberikan kami kesempatan berkunjung di pabrik Ibu dan memberikan kesempatan untuk melihat proses produksi dari tahu di perusahaan Ibu. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manufaktur ingin memberikan kesimpulan dari hasil wawancara kami bersama owner dari pabrik tahu, yaitu Bu Desi dan Bapak Henry. Yang dapat kami simpulkan yaitu pabrik tahu tersebut menerapkan teori manajemen mutu dari Philip Crosby, yaitu mencegah kesalahan sejak awal. Ibu tersebut menjaga kualitas dari tahu tersebut dengan mengimpor produk-produk dari luar negeri, yaitu kedelai dari Amerika. Maka dari itu, kualitas dari tahu tersebut akan terjamin dan meminimalisir suatu kesalahan atau kegagalan dalam produksi tahu tersebut. Selanjutnya, ibu tersebut memiliki 6 karyawan dan 2 karyawan bertugas sebagai pengelola mutu dari tahu tersebut. Dengan itu, produksi dan kualitas dari perusahaan Ibu Desi dan Pak Hendy dapat terjaga dan dapat mengalami peningkatan terlebih lagi. Selanjutnya, dari kualitas tersebut atau dari proses tersebut dihasilkanlah hasil dari buangan sisa proses tahu tadi diolah menjadi tempe oncom. Dan selain itu, ibu tersebut mengolah ampas tersebut menjadi makanan ternak. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.